Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Fendi Pradana, NIM 203190294. Oke, di sini kami akan menjelaskan terkait kandungan surat Al-Asr dan hadis kebersihan. Yang pertama yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr sendiri itu merupakan surat golongan Makkiyah. Surat Al-Asr sendiri dalam Al-Quran itu terdapat pada urutan ke 103. Al-Asr sendiri itu berarti waktu. Dikatakan digolongkan ke dalam surat Makkiyah karena surat Al-Asr ini itu diturunkan di kota Mekah. Adapun bunyi dari surat Al-Asr itu sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Terus poin yang kedua yaitu asbabun nuzul surat Al-Asr. Syekh Muhammad Abduh itu menjelaskan bahwa orang-orang Arab jahiliyah pada dahulu itu biasanya bersantai di waktu asar. Mereka bercengkerama, bercanda hingga saling menyinggung, dan akhirnya itu terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Mereka pun itu mengutuk waktu asar. Oleh sebab itu maka Allah menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan, bukan waktu asar yang salah tetapi merekalah yang salah. Surat Al-Asr itu sendiri itu memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah itu surat ini biasa dibaca oleh sahabat di akhir majelis. Terus surat ini juga bisa merangkum kunci keselamatan sehingga bisa mewakili isi Al-Quran. Terus poin yang ketiga yaitu tafsir dan penjelasan surat Al-Asr. Terdapat di sini yang kami ambil itu terdapat dua penjelasan. Yang pertama penjelasan pada tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain ayat pertama itu dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut masa. Masa di sini artinya itu waktu yang dilalui atau waktu yang dialami seseorang. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu sendiri telah bersumpah dengan makhluknya, berarti menjadi suatu isyarat bagi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman agar memerhatikan terhadap makhluk yang digunakan untuk bersumpah. Dengan demikian bahwasanya maksud dari surat ini itu agar Rasulullah dan orang-orang beriman lebih memperhatikan masalah waktu dan mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang terpuji sesuai ajaran Islam. Kemudian pada ayat kedua itu dijelaskan bahwa
kebanyakan manusia itu dalam keadaan merugi. Di sini dapat dilihat bahwasanya kenyataan hidup ini ternyata banyak dari manusia itu sendiri yang merugi dibanding dengan yang beruntung. Terus kerugian apa sih yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu kerugian yang dialami oleh manusia itu bahwa kesempatan hidup di dunia ini itu tidak dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk agama. Hari-harinya itu hanya diisi dengan kesibukan menikmati dunia sesuai keinginan hawa nafsunya, tanpa ada pemikiran kalau dunia ini hanyalah sementara. Terus ayat yang terakhir yaitu ayat 3 itu menjelaskan bagaimana seharusnya cara yang harus dilakukan agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Pada ayat ini itu ada 3 syarat agar kita tidak menjadi bagian orang-orang yang merugi. Yang pertama yaitu beriman dan beramal soleh. Terus yang kedua saling menasehati tentang kebenaran, dan yang terakhir saling menasehati tentang kesabaran. Terus kemudian dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan perkata seperti contoh dalam tafsir Al-Misbah itu kata al-asr itu diambil dari kata asaro, yakni menekan sesuatu sehingga apa yang terdapat pada bagian terdalam daripadanya nampak ke permukaan atau keluar. Tatkala perjalanan matahari telah melampaui pertengahan dan telah menuju terbenam itu dinamakan asar. Penamaan ini agaknya disebabkan karena ketika itu manusia yang sejak pagi telah memeras tenaganya diharapkan telah mendapatkan hasil dari usahanya. Terus yang kedua itu ada kata insan. Al-insan itu sendiri artinya itu manusia, yang diambil dari akar kata yang dapat berarti bergerak atau dinamis, lupa, merasa bahagia atau senang. Ketiga arti ini itu menggambarkan sebagian dari sifat serta ciri khas manusia. Terus kata khasr mempunyai banyak arti, antara lain itu rugi, sesat, celaka, lemah, tipuan, dan sebagainya. Terus kata lafi itu gabungan dari huruf lam yang menyiratkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna wadah atau tempat. Terus kata amal atau pekerjaan itu digunakan oleh Al-Quran itu untuk menggambarkan penggunaan daya baik berupa daya pikir, fisik, kalbu, dan daya hidup yang dilakukan dengan sadar oleh manusia dan jin. Terus kata soleh terambil dari kata soluha yang dalam kamus bahasa Al-Quran itu sering dijelaskan sebagai antonim dari kata fasid atau rusak. Jadi kata soleh ini itu diartikan sebagai tiada atau terhentinya kerusakan. Kata ini itu diartikan juga bermanfaat dan sesuai. Terus kata
tawasau. Ini diambil dari akar kata waso, wasiatan, yang secara umum itu diartikan sebagai menyuruh secara baik. Kata ini itu juga berasal dari kata arduasiyah, yang berarti tanah yang dipenuhi atau bersinambungan tumbuhannya. Terus kemudian ada kata al-haq, yang berarti sesuatu yang mantap, tidak berubah. Sementara kebanyakan ulama memahami kata al-haq pada ayat ini dalam arti Allah, yakni manusia hendaknya saling mengingat-ingatkan tentang wujud, kuasa dan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya yang lain. Ada juga yang berpendapat kata hak yang dimaksud itu ada Al-Quran. Ini berdasar pada riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Terus poin yang keempat itu ada kandungan surat Al-Asr. Kandungan isi surat Al-Asr itu sendiri itu yang pertama itu beriman dan beramal soleh. Beriman itu sendiri berarti meyakini bahwa manusia hidup di dunia ini karena kehendak Allah. Manusia harus tunduk kepada Allah yang mencipta, yang memberi rezeki dan memeliharanya sampai pada saat yang telah ditentukan. Setelah memiliki keimanan, itu seseorang harus membuktikannya dengan perbuatan, yaitu beramal soleh atau melakukan amal kebajikan. Yang dimaksud dengan kebajikan ialah semua perkara yang sesuai dengan ajaran Islam. Iman dan amal soleh itu sendiri adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa amal soleh itu tidak cukup. Sebaliknya, amal tanpa iman itu tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kandungan yang kedua itu adalah saling menasihati tentang kebenaran. Manusia dituntut untuk saling menasihati tentang kebenaran agar tidak tergolong menjadi orang-orang yang merugi, yaitu adanya kesediaan untuk menerima dan memberi nasihat tentang kebenaran. Kita sadari atau tidak, manusia itu mempunyai banyak kekurangan dan kesalahan. Hanya orang-orang sombonglah yang tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahannya. Sedangkan orang yang mengaku beriman itu harus mau mengakui, mau menerima dan memberi nasihat menuju kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Terus kandungan yang ketiga yaitu untuk saling menasihati tentang kesabaran. Salah satu syarat orang tidak merugi dalam firman Allah pada surat Al-Asr ini yaitu adanya untuk kesediaan untuk menerima dan memberi nasihat tentang kesabaran. Sabar adalah perkara yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tidak mudah bagi kita untuk memiliki kesabaran karena kesabaran butuh waktu dan harus melatih diri untuk membiasakan sifat kesabaran tersebut. Karena persoalan hidup itu senantiasa mengintai kita, yang terkadang persoalan yang kita hadapi itu sulit untuk dipecahkan dan diselesaikan. Hanya dengan akal pikiran dan kesabaran itu butuh keikhlasan. Mungkin
cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya pada saudara Yoni. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang hadis. Hadis kebersihan adalah usaha yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran pada tempat yang kotor. Kebersihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Islam, kebersihan mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan sering digunakan dengan istilah tahoroh, yang artinya bersuci dan terlepasnya dari kotoran. Ada 3 macam istilah kebersihan dalam Islam, yaitu yang pertama itu nasafah atau nasif, merupakan kebersihan tingkat pertama, seperti bersihnya dari kotoran secara lahiriah yang biasa dibersihkan dengan air. Yang kedua itu tahoroh, menurut bahasa mensucikan yang mengandung arti lebih luas lagi, meliputi kebersihan lahiriah dan batiniah. Yang ketiga itu tazkiyah, yaitu membersihkan diri dari sifat yang tercela dan memperbaiki diri dari sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan manusia agar senantiasa menjaga kebersihan, karena bersih sangat penting bagi manusia. Hidup bersih dapat mencakup jasmani dan rohani, fisik dan mental yang sehat, perilaku terpuji, serta lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Itu termasuk kebersihan, manfaat dari kebersihan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.